hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kurniawati M. Hum selaku Kurator Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta adik-adik semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan diskusi pembentukan karakter bangsa. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Museum, beliau tidak bisa hadir hari ini karena memang sedang ada kegiatan lain. Bapak Ibu semuanya serta adik-adik semua, hari ini kita bersyukur bisa berkumpul kembali dalam situasi yang sedang pandemi saat ini. Hari ini kita bisa luring, yang kemarin 2 tahun kemarin kita memang tidak bisa mengadakan kegiatan apa-apa. Walaupun ada kegiatan, kita bisa melaksanakannya secara daring. Tapi hari ini kita bersyukur bisa berkumpul di sini semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Museum Perumusan Naskah Proklamasi melaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi museum dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tentunya nanti adik-adik akan dibawa keliling museum untuk mengetahui bagaimana sejarah museum, bagaimana sejarah peristiwa perumusan naskah proklamasi, dan apa nilai-nilai yang ada di gedung ini. Selain itu juga, tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk karakter adik-adik semua sebagai generasi penerus bangsa, supaya menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat dengan melihat teladan dari para pemimpin bangsa kita. Nanti mungkin adik-adik di dalam akan melihat tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Sekitar 28 tokoh sejarahnya sudah ada di gedung ini. Jadi nanti tolong dilihat, dicermati bagaimana teladan dari para pemimpin bangsa kita. Mereka bagaimana kehidupannya dulu dalam situasi masa yang sulit, berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian mereka juga sempat diasingkan, hidup sederhana. Mungkin ini nanti bisa dijadikan teladan dari adik-adik semua. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Ian dan tim yang sudah mau bekerja sama dengan museum untuk menjadi narasumber untuk kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini, yang sudah membawa murid-muridnya untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kegiatan diskusi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Adik-adik bisa saling mengenal satu sama lain, karena ini Ibu lihat sudah memakai kaos yang sama. Jadi sekolahnya untuk sementara kita tinggalkan dulu. Kita menjadi satu siswa-siswi SLTP SDKI Jakarta. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut saja untuk pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Emir Fikri Herdani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru serta adik-adikku sekalian. Selamat pagi kepada Bapak Ibu guru yang turut hadir dalam kegiatan diskusi pembentukan karakter bangsa tingkat SMP MTS sederajat, ya, atau dengan kata lain belajar TikTok, yaitu belajar teladan inspirasi kesejarahan tokoh proklamasi. Pada hari ini, hari Rabu 30 Maret 2022. Izinkan saya untuk membawakan doa berdasarkan agama dan keyakinan saya, yaitu agama Islam. Bagi Bapak Ibu guru serta adik-adikku sekalian yang beragama lain, silakan untuk berdoa berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, silakan mengamini doa yang akan saya panjatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afini yahmahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
walaka syukru kama yanbaghi li jalali watkal azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal faindal hisab. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini Rabu 30 Maret 2022 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi kami hendak menyelenggarakan kegiatan belajar TikTok, belajar teladan inspirasi kesejarahan tokoh proklamasi. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, maka ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk itu selanjutnya kita akan lanjut ke acara puncaknya, yang mana akan dipandu oleh Kakak Yesi Elizabeth. Beliau adalah CEO Komunitas Bogor Historical Walk. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman di pagi hari cerah ini? Sudah siap belum kita teman-teman mendengarkan cerita atau kisah tentang The Founding Father atau kisah para pendiri negeri Republik Indonesia yang akan dibawakan oleh Kang Ramadian Fadilah Prayitno. Beliau mulai menjadi wartawan 16 tahun lalu di Bandung sejak 2019. Kemudian diberi amanah menjadi pemimpin redaksi di situs mendiar.com dan pernah juga bertugas di Dexpolham dan kantor wali wakil presiden. Melakukan liputan ke sejumlah negara seperti Swiss, Iran, Uni Emirat Arab, Kazakhstan, Myanmar, dan Bangladesh. Beliau juga di waktu luangnya senang membaca, juga senang bertraveling, juga berdiskusi sejarah. Sesekali waktu juga senang mendaki gunung ya Kang ya. Kita langsung saja, kita persilakan kepada Kang Rama untuk menyampaikan kisah tentang The Founding Father. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu untuk Kang Rama. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu teman-teman. Senang sekali saya bisa ngobrol di sini menjelaskan sama teman-teman sedikit tentang para Founding Fathers atau para bapak bangsa. Nah, ini sambil nanti nunggu slide-nya lagi diputar, nanti saya akan cerita sedikit gitu kan. Nah, para Founding Fathers ini, para bapak bangsa ini, mereka memiliki kepribadian yang luar biasa. Saat itu juga dimulai dari mereka anak-anak. Nah, mereka ini sama seperti teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman kan kelas 7, kelas 8 ya? Ya kelas 7 rata-rata, berarti masih ini. Nah itu sama dengan dulu saat Bung Hatta sekolah di Mulo atau saat Karno mulai sekolah di HBS Surabaya. Kita mulai ya, bisa dicek. Teman-teman, usia-usia belasan nih kan, usia-usia kelas 7, kelas 8 ini kan mulai ini ya, kadang-kadang ada yang mulai suka sama lawan jenis ya, mulai ngeceng-ngeceng gitu, mulai sering kirim salam gitu kan. Nah, udah belum? Belum. Oke, udah ya. Nggak usah dijawab, ada Pak Guru gini. Nah, begitu juga yang dulu sama Bung Karno. Jadi saat itu Bung Karno baru mulai masuk HBS, usianya baru 15 tahun. Dan Bung Karno saat itu senang mendekati gadis-gadis Belanda.
Karena Bung Karno kan ganteng ya, tuh lihat. Jadi bisa kita lihat tuh Bung Karno saat muda itu ganteng gitu kan. Nah, apa tujuan Bung Karno mendekati gadis-gadis Belanda? Ada satu tujuan, agar mereka mahir berbahasa Belanda. Karena saat itu kan HBS itu menggunakan bahasa Belanda. Nah, jadi biar lancar, Bung Karno itulah PDKT lah kalau sekarang ya kan. Nah, jadi itu gitu. Nah, tapi ternyata Bung Karno itu jatuh cinta sungguhan pada seorang gadis Belanda, anaknya guru HBS, namanya Min Hessel. Wah, pokoknya udah inilah, kalau udah jatuh cinta kan, wah udah inilah, dunia indah aja milik berdua. Nah, sampai suatu hari Bung Karno itu datang ke rumahnya Min Hessel. Bertemulah dia dengan bapaknya. Nah, dia bilang, ditanyakan, mau apa kamu kan? Galak kan orang Belanda, mau ketemu Min Hessel pak gitu. Ngapain kamu? Kamu deketin anak saya katanya. Kamu katanya, Irlander kotor katanya. Kamu tidak layak bersama anak saya gitu. Nah, di situ kawan-kawan, Soekarno yang saat itu merasa pintar gitu, dia ganteng juga gitu kan. Tapi dia direndahkan sebagai seorang inlander, orang pribumi. Di situ dia menyadari bahwa tidak bisa seperti ini. Itu di kemudian hari membekas di hatinya Soekarno, dan dia bertekad bahwa bangsa Indonesia yang saat itu disebut inlander itu harus berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Jadi dari kisah cinta yang tragis ini Bung Karno menemukan sebuah semangat kelak gitu ya. Oke, next. Nah, Bung Karno itu kan dikenal sebagai seorang orator ya. Jadi dia singa podium. Jadi saat itu katanya orang-orang kalau dengerin pidato Soekarno itu menggelegar. Nggak bikin bosen gitu, nggak bikin ngantuk gitu. Jadi berjam-jam tuh orang dengerin gitu, kagum gitu. Nah, beliau belajar berpidato ini seumuran dengan usia kawan-kawan sekarang. Jadi beliau berlatih di kamar kosnya. Nah, kamar kosnya itu ada di Jalan Peneleh, Surabaya. Bayangin ya. Jadi di situ itu nggak ada jendelanya. Jadi nggak ada sinar matahari yang masuk. Udah gitu, nggak ada kasur, cuma ada tikar pandan. Nggak ada ini juga, nggak ada nggak ada bantal. Jadi cuma ada tikar pandan. Terus nggak ada jendela. Jadi setiap hari itu harus menyalakan lampu. Saat itu lampu ini bukan lampu listrik, lampu gas, kayak gitu. Nah, disitulah Bung Karno mulai berlatih pidato. Jadi kalau malam teriak-teriak dia kan, Indonesia gitu. Nah, teman-temannya juga nanya itu kenapa sih si Soekarno gitu. Wah, ada yang ngejekin, biasa itu Soekarno lagi mau mencoba merubah dunia. Tapi semua ejekan itu tidak membuat Soekarno berhenti ya. Dia cuek aja gitu. Dan ini adalah satu pelajaran bahwa kalau kita punya keinginan, kadang-kadang kan kita dilecehin ya, ada yang julid, ada yang apa, itu jangan pernah putus asa gitu ya. Nah, Soekarno juga senang berdiskusi. Saat itu memang para aktivis kebetulan pada kos di rumah Pak Cokro. Jadi ini adalah rumah kos ini ladang pertumbuhan nasionalisme untuk para pemuda saat itu. Nah, disinilah muncul bibit-bibit nasionalisme pada diri Soekarno ya. Itu. Next. Nah, ini adalah salah satu tokoh proklamator yang satu lagi, seorang aktivis muda dari Sumatera Barat. Ini Bung Hatta, Muhammad Hatta. Jadi orang yang dari kecil memang dikenal jujur. Bung Hatta ini orang yang jujur dari kecil. Beliau orang yang kalau Bung Karno lebih terbuka gitu, lebih open gitu kan. Kalau Bung Hatta ini agak pendiam. Dia orang yang serius gitu, dan dia juga rajin membaca buku. Jadi dan di usia muda Bung Hatta itu pikirannya udah maju. Jadi saat itu dia bergabung dengan Young Sumatran Bond. Pikirannya umur sekitar 15-16 sudah berpikir bagaimana agar pemuda-pemuda dari Sumatera ini tidak ketinggalan dari segi pendidikan, dari segi intelektualitas dengan pemuda-pemuda di Jawa. Jadi umur 15 itu udah berat banget ya. Hal ini terbawa sampai saat beliau itu kuliah di Belanda. Beliau jadi aktivis dan sempat diadili ya. Dengan Free Indonesia itu yang Indonesia Merdeka, pidato mereka. Oke, next deh. Nah, satu hal yang menarik dari Bung Hatta ini adalah beliau ini teladan anti korupsi. Jadi kejujuran Bung Hatta ini membuat orang-orang yang kita kenal jujur itu haru. Ada Jenderal Hugeng, ada Pak Ali Sadikin. Beliau ini selalu kagum dengan kejujuran Bung Hatta. Nah, Bung Hatta ini tidak pernah mau menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau sekarang kan ada pejabat yang wah ini mumpung saya jadi pejabat gitu ya, saya ngambil aja ini gini-gini. Kalau Bung Hatta tuh enggak. Bung Hatta itu selalu menolak tawaran atau pemberian dengan sebuah kalimat. Apa kata rakyat nanti gitu loh. Jadi memang beliau orangnya berintegritas.
setiap uang perjalanan dinasnya Bung Hatta ini akan dikembalikan tanpa kurang 1 sen pun. Apa yang terjadi? Ajudan Bung Hatta itu selalu diketawain. Jadi dikit aneh gitu, orang jujur malah diketawain. Padahal kalau yang lain uang saku ya udah habis saja. Nah Bung Hatta itu selalu mengembalikan uang perjalanan dinasnya. Dan yang paling bikin terenyuh ya, jadi Bung Hatta ini pernah jadi wakil presiden, lalu jadi perdana menteri. Tapi di saat pensiun beliau ini kesulitan membayar uang listrik dan air di rumahnya. Jadi bayangin, jadi sampai saking sederhananya gitu ya. Kalau beliau mau kan beliau bisa kaya gitu, tapi beliau memilih hidup sederhana gitu. Jadi luar biasa memang. Beliau sampai ada Bung Hatta Award ya, Anti Corruption Award dibuat seperti itu. Nah, itu seperti itu. Next. Nah, teman-teman kita sekarang cerita soal korupsi. Kan suka baca berita gitu ya, suka nonton TV gitu, suka lihat internet. Korupsi ini kayaknya semua dikorupsi di Indonesia gitu kan. Apa aja dikorupsi, bansos gitu kan. Nanti saya lihatin nih contoh-contohnya yang unik gitu. Sampai ada tuh kasus di daerah, nasi kuning teman-teman. Nasi kuning gitu untuk konsumsi dikorupsi. Kacau, jadi kuburan dikorupsi, Al-Quran dikorupsi, kacau semua dikorupsi gitu kan. Nah, pertanyaannya, sejak kapan sih ada korupsi di Indonesia? Tapi saya pengen negaskan bahwa korupsi ini bukan budaya. Budaya ini harus sesuatu yang agung, yang bisa kita banggakan. Jadi kalau misalnya korupsi udah lama di Indonesia, itu bukan budaya. Itu ada kesalahan dan harus kita stop gitu ya. Nah, ini ada beberapa prasasti yang menunjukkan bahwa korupsi di zaman kerajaan itu udah ada korupsi. Jadi saat itu yang terjadi adalah pemungut pajak, saat itu kan ditugasi sama raja ya. Kamu pungut pajak di desa ini. Oke, raja gitu. Nah ternyata uangnya itu nggak dikasihin ke raja. Sebagian dia disimpan gitu. Jadi sudah terjadi. Oke. Jadi udah lama banget. Nah setelah itu datanglah bangsa Eropa yang lewat VOC. VOC ini sebenarnya adalah kongsi dagang. Tuh kan. Foreigners in this company. Makanya suka dijajah. Kita dijajah siapa? Dijajah company. Itu dari VOC ini. Ya kan? Jadi bukan dijajah oleh Belandanya. Kita ini dijajah sama perusahaan saat itu ya. Nah, VOC ini korupsinya juga luar biasa, gila-gilaan. Pejabat-pejabatnya hidup mewah, seenaknya gitu ya, menindas gitu, sampai akhirnya bangkrut. Tuh. Tahun 1799. Nah, VOC yang Foreigners in this company ini sering diplesetin. Vergan under korupsi. Bangkrut karena korupsi. Nah, itu joke saat itu VOC. Binasa karena korupsi. Nah, inilah korupsi udah lama banget. Next deh. Nah, ini ada cerita menarik. Teman-teman kan tahu Pangeran Diponegoro? Nah, sebelum Perang Jawa, jadi saat itu Kesultanan Jogja mulai membuka penyewaan lahan untuk orang-orang Eropa. Ada seorang patih namanya Danureja IV. Beliau itu korupsi. Korupsinya tuh menerima suap dan berupa uang ya, dan wanita. Jadi kalau teman-teman harta tahta wanita tuh udah dari dulu lah gitu. Nah itu harus sabar-sabar. Nah dalam sebuah sidang di istana, Pangeran Diponegoro tuh marah banget gitu. Karena korupsi ini gitu. Karena ini kacau lah gitu. Ini kacau. Yang terjadi adalah dia copot slopnya. Tahu kan slop yang itu ya orang Jawa ya. Dia ambil slopnya, dia datang ke Pati dan Ruja, dia tampar dong. Nah ini ada lukisan yang terkenal tuh. Kelihatan ya. Nah jadi sedemikian parah lah korupsi di kita tuh dari dulu gitu. Itu teh. Next. Nah marilah kita sama-sama nih teman-teman yang masih muda gini, yang masih masih seger gitu, masih bisa jujur gitu. Nah marilah kita perangi korupsi. Saya yang bilang tadi, ini kasus apa sih, bansos. Bayangin bansos kan buat orang miskin ya. Aduh dikorupsi juga, dikurangin gitu. Terus ada sarung teman-teman. Sarung dikorupsi, ya Allah buat sholat dikorupsi gitu. Tega banget gitu. Nah ini kasus pengadaan Al-Quran. Al-Quran aja dikorupsi, bayangin kitab suci, ya Allah tega-teganya gitu. Ya kan? Dan ini adalah Nur Afifah. Masih 24 tahun. Masih 24 tahun, masih muda banget ya. Kuliah juga baru lulus mungkin, tapi sudah terlibat kasus korupsi. Jadi betapa memprihatinkan korupsi di negara ini gitu teman-teman. Nah, saya sih mengajak teman-teman, jadi marilah kita sama-sama meneladani nilai-nilai Pancasila ya. Dengan cerita-cerita tokoh bangsa, bahwa dulu Soekarno naksir juga iya gitu, bahwa Bung Hatta juga dulu main bola iya, seperti teman-teman gitu. Tapi mereka punya sebuah visi ya, mereka tuh rajin baca buku, rajin berdiskusi gitu kan, yang positif ya gitu. Dan mereka tuh nggak pantang menyerah. Kayak tadi kan Soekarno sama teman-temannya dia diejek-ejek gitu, dia cuek aja gitu. Itu sih. Saya tuh saya wartawan, dan enaknya wartawan adalah bisa keluar negeri gratis. Enak lah. Dan yang membuat saya kagum ya sama Bung Karno dan Bung Hatta gitu ya.
Saya di Iran, di sebuah kota kecil di Iran. Bayangin Iran jaraknya berapa ribu meter, 2000 kilometer dari Indonesia. Tiba-tiba saya dideketin orang. Dari mana mas? Kalau pakai bahasa Inggris ya. Gitu. Where are you from gitu mas? Gitu. Saya bilang Indonesia. Oh saya tahu Indonesia katanya. Soekarno. Bayangin orang di Iran tahu Soekarno. Kenapa? Ternyata Soekarno dan Konferensi Asia Afrika itu diajarkan di Iran. Begitu juga di Mesir. Waktu saya pernah ke Mesir. Dia langsung, Assalamualaikum, Indonesia katanya. I know Soekarno. Jadi bayangin teman-teman. Orang luar negeri aja tahu gitu loh. Dan kemarin terakhir saya ke Skotlandia. Jadi saya kebetulan ikut konferensi dan pakai kopiah. Itu ada orang Pakistan teriak-teriak merdeka Indonesia gitu. Jadi sehebat itulah founding fathers kita yang puluhan tahun sudah meninggal gitu ya. Bahkan bukan hanya di kita gitu. Tapi di luar negeri juga mereka kenal itu siapa itu Soekarno gitu. Dan bagaimana dulu dia melawan kolonialisme. Sekian teman-teman. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Terima kasih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yaitu Kang Rama yang sudah memberikan atau menceritakan kisah yang sangat inspiratif buat kita yang ada di sini ya. Menarik tadi Kang, saya mendengar kedua bapak negara ini atau founding father ini kegemarannya itu membaca buku. Hobinya membaca buku. Nah, tandanya apa? Buku itu berarti bukan hanya sebagai media informasi, tapi juga sebagai tempat kita belajar ilmu banyak ya. Kita bisa belajar banyak lewat buku dan tidak hanya bisa mengubah diri kita, tapi bisa mengubah dunia. Dan menarik juga tadi bicara tentang anti korupsi di mana masih muda, banyak, maksudnya kisah yang tadi Kang Rama sampaikan masih muda tapi sudah melakukan hal yang seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan manfaatnya, bisa belajar pendidikannya yang utama, jangan bolos-bolos, rajin-rajin dan lebih ditingkatkan lagi hobi baca bukunya seperti itu. Nah, rangkaian selanjutnya nanti akan ada museum tour, games, diskusi kelompok dan presentasi.
walaupun belum ada yang lengkap ya, tapi memang waktunya terbatas. Jadi disitulah teman-teman dituntut untuk bekerja sama. Karena tadi kan ada yang ada yang cuma diem aja gitu, ada yang ngeliatin. Padahal sebenarnya waktunya bisa dimanfaatin, semuanya terlibat di sana gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan panggilkan kelompok pertama. Kita lihat nih. Kelompok 5. Oke, kelompok 5, silakan maju dan presentasikan hasil karya kalian. Terima kasih. Ayo. Silakan. Mau maju semua atau perwakilan? Ayo dong, maju. Nggak apa-apa, ditaruh aja. Oke, terima kasih. Jadi berani, jujur, hebat, dan semoga Indonesia di masa depan anti korupsi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok siapa ini? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Agak dekat ya itunya, biar suaranya kedengeran. Selamat siang semuanya, kami kelompok 1 membawa tema Indonesia Bebas Rasisme. Kelompok 1 memiliki mimpi, yaitu 3 poin penting. Yang pertama, Indonesia anti-bullying, Indonesia yang tidak rasis agama, serta Indonesia yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Poin pertama yang akan saya bahas adalah Indonesia anti-bullying. Pembulian dalam Indonesia sangat bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ketika kita membuli seseorang, mungkin fisiknya tidak tersakiti, tetapi mentalnya akan sakit. Sehingga itu tidak adil kepada manusia yang dibuli. Ataupun hukuman yang didapatkan kepada pembuli suka tidak adil dan bertentangan dengan norma hukum yang ada. Pembulian tidak secara langsung bisa secara fisik ketika kita bertemu dan kita merundung seseorang. Pembulian bisa dilakukan secara cyberbullying, atau ketika kita tidak suka dengan seseorang dan kita mulai melayangkan komentar-komentar negatif di Instagramnya, mengatakan kamu jelek, atau caper, atau sebagainya. Mungkin bagi beberapa orang itu kayak cuma jokes doang, itu lucu. Tapi kita nggak pernah tahu pendapat yang dirasakan oleh orang yang dikomentari tersebut. Mungkin ketika kita mengatakan hal itu, ketika kita mengetikkan hal itu yang mungkin maksud kita hanyalah bercanda, tapi bagi orang yang menerima pendapat itu akan merasakan, emang bener ya kayak gitu? Apa benar ternyata secaper itu? Dan itu bisa merendahkan mental seseorang. Jadi mimpi kami sebagai kelompok 1 adalah meniadakan bullying di Indonesia, baik cyber ataupun secara langsung.
karena itu akan merugikan bangsa-bangsa, itu akan merugikan Indonesia ke depannya. Terima kasih. Lanjut ya. Yang kedua adalah tentang kesetaraan agama. Kesetaraan agama adalah semua agama bermaksud mendekatkan para penganutnya kepada Tuhan untuk mencapai hal ini. Ajaran setiap agama mengajarkan dari sinilah makna agama ditegaskan, yaitu tidak buruk. Agama merupakan salah satu bentuk semua mimpi-mimpi yang kami tulis di sini itu berdasarkan kepada Pancasila. Baik Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini saya akan bahas satu mimpi kami, mimpi kelompok 2 di masa yang akan datang, yaitu tidak ada korupsi lagi. Nah, tidak ada korupsi ini termasuk pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang itu banyak sekali pejabat-pejabat Indonesia yang menyalahgunakan jabatannya sebagai pemimpin Indonesia lah. Nah, contohnya itu bisa kita ambil dari yang dijelaskan di dalam tenda tadi. Korupsi bansos, terus Al-Quran, korupsi, terus itu sarung kayak gitu-gitu aja sampai di korupsi itu menurut saya sangat tidak mencerminkan Pancasila ya. Nah, kami harap dari kelompok 2 ini tindakan-tindakan pejabat yang seperti itu hilang, tidak ada lagi. Tapi memang sangat susah untuk menghilangkan korupsi-korupsi seperti itu karena itu merupakan kesadaran dari masing-masing pejabat itu sendiri. Sekian yang bisa saya jelaskan dari mimpi-mimpi kami tentang Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indonesia bebas korupsi. Oke, teman-teman selanjutnya siap-siap. Nah, Budi siapakah ini? Punya kelompok 4. Nah, silakan dipresentasikan. Halo semuanya, selamat siang. Salam kenal, saya Gatan selaku ketua kelompok 4. Di samping saya ada partner-partner dari kelompok saya yang akan menjelaskan
karya tulis kita. Di samping saya ada Kinaya dan Intan yang akan membantu kita untuk menjelaskan karya tulis kita. Untuk Kinaya dipersilakan. Terima kasih. Oke, jadi di sini kelompok 4 mengambil judul Indonesia in the Future atau Indonesia di masa depan. Di sini kita ngambil 2 materi, jadi ada Stop Cyberbullying dan Indonesia Bebas COVID. Kenapa? Karena di sini kita ngambil materi yang sekarang ini tuh permasalahan-permasalahan yang lagi booming lah istilahnya. Jadi lagi benar-benar harus segera ditiadakan gitu. Di sini yang pertama ada Stop Cyberbullying. Sesuai dengan Pancasila yang kedua ya. Jadi kita tuh harus memberhentikan Stop Cyberbullying. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ya, cyberbullying ini tuh adalah tindakan yang sangat tidak baik. Jadi bullying ini tuh bisa berupa fisik atau lewat media sosial. Jadi komentar-komentar di media sosial. Nah, tapi di sini yang kita sedang bahas adalah cyberbullying. Jadi di mana kita tuh mengomentari seseorang lewat media sosial atau Instagram kayak, ih jelek banget, ih apaan sih mukanya kayak gitu. Nah, itu tuh bisa berdampak buruk untuk kesehatan mental. Nah, di sini ada penjelasan juga. Cyberbullying sangat berdampak buruk bagi kesehatan mental anak-anak Indonesia. Banyak sekali kasus-kasus bunuh diri ya. Di Indonesia ini di zaman-zaman pandemi, kasus bunuh diri tuh lumayan banyak dan penyebabnya itu bisa dari cyberbullying atau dari masalah keluarga, tapi lebih banyak dari cyberbullying. Jadi kita pengen stop cyberbullying agar semuanya anak-anak Indonesia itu kesehatan mentalnya tuh tetap aman gitu. Jadi tolong untuk anak-anak Indonesia ya, sekarang itu haters itu tuh nggak cuma yang dewasa-dewasa, tapi yang anak-anak, yang remaja itu mulutnya tuh udah pada kasar juga, jahat juga, ketikannya itu bahkan tidak mempedulikan hati orang lain. Yang selanjutnya ada Indonesia Bebas COVID. Nah ini nih, kayak kita sekarang pakai masker, jaga jarak, itu kan agar kita menghindari dari yang namanya coronavirus kan. Jadi permasalahan Indonesia saat ini adalah Indonesia yang terkena COVID. Nah, adanya COVID di Indonesia ini tentunya sangat berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia maupun bagi pelajar Indonesia. Nah, yang pertama itu dari ekonomi Indonesia. Banyak sekali pekerja-pekerja yang dipecat karena COVID ini. Lalu masyarakat Indonesia juga banyak yang kayak kekurangan uang sekarang. Selanjutnya itu ada bagi pelajar. Sekarang gini, pelajar sekarang itu PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh. Sekalinya PTM pun itu pasti 50%, gak semuanya. Jadi interaksi siswa antar siswa dan guru itu gak banyak. Ya saya jujur sebagai seorang siswa itu merasa kurang gitu dengan adanya interaksi yang seperti itu. Saya merasa kalau misalnya kurang cukup lah kalau kita cuma belajar secara PJJ gitu atau PTM 50%. Kalau 100% kan itu pasti enak. Maka dari itu masyarakat Indonesia tuh harus menetapkan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan tuh kayak tadi, masker, terus jaga jarak, cuci tangan, dan lain-lainnya. Kenapa? Ya tentu saja agar terbebas dari corona ini. Kalau udah bebas, yang enak siapa? Ya semuanya lah, semua masyarakat Indonesia. Kalian bisa belajar dengan enak, terus orang tua kalian, ekonominya juga pasti bakalan aman. Jadi ini adalah 2 tema yang diambil oleh kelompok 4. Jadi itu aja. Jadi untuk closing, di sini ada Kak Intan yang bakalan closing. Ya, sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kelebihan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, keren presentasinya. Semoga Indonesia bebas COVID ya. Oke, ini ada telapak tangan merah nih. Oke, ini punya kelompok siapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 ke depan presentasikan karyamu. Oke. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 3 dan ini gambar dari kelompok 3. Kalian silakan boleh ketawa dulu. Karena walaupun gambarnya hanya sebuah tangan, tapi ini memiliki makna yang sangat dalam ya. Semoga teman-teman bisa menerapkannya. Perkenalkan, saya Lulu Komaria, saya perwakilan dari kelompok 3 dan teman-teman saya mewakili dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 membuat gambar dan dengan tema Indonesia bebas korupsi. Makna dari gambar ini adalah harapan dari kelompok 3 untuk Indonesia agar kedepannya bisa bebas dari korupsi, yang dimana korupsi itu tindakan yang tercela. Ya, tindakan korupsi sendiri itu sudah banyak terjadi
sebagian uang kas untuk kepentingan pribadi. Sini ada yang pernah ngambil uang kas untuk kepentingan pribadi? Oke, baik, jika tidak ada, terima kasih. Bisa kita ingat bahwa Insinyur Soekarno itu tanpa tindakan korupsi aja membuat Indonesia semakin maju pada saat zamannya. Semoga kita generasi yang sekarang ini dapat membuat Indonesia lebih maju tanpa adanya korupsi ya. Semoga generasi-generasi selanjutnya, kepada saya juga, kalian semua yang ada di sini, membuat Indonesia bebas dari korupsi. Karena apapun yang kita lakukan sekarang, terjadinya nggak sekarang, terjadinya di masa depan kepada anak cucu kita nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren. Keci, sorry. Oke, yang terakhir. Oh ya, teman-teman, nanti hasil presentasi dan hasil kerja kelompok ini akan dinilai. Jurinya dari Munasprok sama Kang Jaka sama Kak Habibi dari Bogor Historical Walk ya. Nanti ada juaranya dan ada hadiah menarik untuk dibawa pulang. Oke. Yang terakhir adalah oh, ada timbangan nih. Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ningrum Zidni dan rekan saya Jasiel dan juga Cynthia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mimpi kami untuk Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Cynthia. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia dan saya akan mempresentasikan poin-poin yang ada pada karton kami. Ya, walaupun agak berantakan, tapi semoga presentasi ini bisa memperjelas apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jadi presentasi kami mengambil poin anti korupsi, adil dan makmur. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok lainnya, sekarang ini dari dulu sebenarnya korupsi itu sudah muncul di Indonesia. Sejumlah prasasti seperti Rumwiga telah menunjukkan bahwa korupsi telah terjadi sejak zaman kerajaan. Contohnya itu para petugas pajak yang menguras pajak dari rakyat jelata, namun pajaknya tidak disalurkan kepada raja, hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Lalu ada juga korupsi pada zaman VOC, di mana para pejabatnya hidup bermewah-mewah dengan uang suap. Bahkan Pangeran Diponegoro pernah menampar Patih dan Nureja keempat dengan selopnya karena ia telah korupsi dengan menerima sogokan uang dan wanita. Lalu di sini ada gambar timbangan neraca yang melambangkan keadilan. Timbangan neraca ini muncul di zodiak seperti zodiak Libra. Lalu juga dalam mitologi Yunani yaitu Dewi Themis, sosok dewi yang melambangkan keadilan. Jadi zaman sekarang ini banyak perlakuan tidak adil ya, seperti kayak diskriminasi gitu. Nah jadi kami berharap bahwa kedepannya di Indonesia tidak akan ada lagi korupsi semakin menurun, dan kita bisa saling toleransi satu sama lain. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah kata. Mohon maaf apabila ada yang berlebihan. Terima kasih. Terima kasih. Keren. Teman-teman, terus terang kita kagum ya. Jadi Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini juga bisa bangga gitu melihat bagaimana sih pemikiran murid-muridnya gitu ya. Out of the box banget gitu. Ada yang ingin Indonesia tanpa rasisme, Indonesia dengan kesetaraan gender gitu kan, dan Indonesia bebas korupsi. Keren banget gitu. Nanti teman-teman akan dijuri gitu, dan nanti saat ini akan ada sambutan. Saya serahin ke MC ya. Jadi nanti yang akan dinilai adalah 2, juara 1 dan juara 2, sama juara yel-yel 1 kelompok. Nah, saya kembaliin ke MC. Mangga Teh, silakan. Baik, terima kasih. Semuanya masih semangat kan?
Iya, harus dong. Dan teman-teman juga perlu tahu, kita pun juga aktif di media sosial. Jadi teman-teman kalau masih mau ikut di acara Munasprok selanjutnya, bisa follow akun Instagram kami, Instagram, TikTok, maksud saya Facebook, dan ada Twitter. Nah, untuk mempersingkat waktu, di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi nih, yaitu kepada Bapak Hari Trisatya Wahyu, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nasma. Selamat siang teman-teman. Masih semangat? Masih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, guru pendamping, teman-teman dari internal Munasprok, teman-teman panitia, serta anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan. Ini adalah generasi penerus kita, generasi emas, generasi yang akan meneruskan cita-cita para founding father kita. Siapa yang nggak kenal tokoh ini? Ayo. Kemarin tadi habis kalau nggak kenal kebangetan tuh. Coba deh. Ayo siapa Mbak? Gimana kok nggak tahu? Ayo. Ya. Yang jawab rombongan. Jadi dari apa yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak panitia terkait tema yang agak berat, tapi saya lihat tadi saya mendengar juga dengan caranya masing-masing itu akan bagus sekali. Jadi adalah memang korupsi dan sebagainya seperti yang saat ini juga bully-bulian itu nggak baik. Jadi teladan dari para tokoh-tokoh inilah yang harusnya anak-anak nanti contoh. Dulu waktu perumusan naskah proklamasi, bapak-bapak founding father kita itu tidak mengenal suku, ras, agama, keyakinan untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk merdeka. Ini yang harus kalian contoh. Kalian bisa beda pendapat dengan guru, bisa beda pendapat dengan orang tua, tapi kalian harus hormat dan patuh pada orang-orang yang lebih tua, lebih senior, lebih berpengalaman. Ya, zaman sekarang kan mohon maaf anak-anak kadang-kadang kalau membantah ataupun dengan orang tua kadang-kadang sikapnya agak cuek. Nah, ini yang sering kita lihat, sering juga kita cermati dari tingkah laku anak-anak yang zaman sekarang. Mungkin zamannya sudah beda, tapi tolong apa-apa yang diwariskan oleh generasi para pendahulu kita ditamkan betul-betul. Saya kira itu sambutan dari Bapak. Terima kasih dari partisipasi anak-anak semua. Mudah-mudahan kegiatan ini berguna bagi kita semua, tidak hanya anak-anak tapi juga nanti para guru, orang tua atau sebagainya yang ikut mendampingi anak-anak semua. Sukses anak-anak dan semoga di lain waktu tetap bisa berkunjung di Munasprok, tidak hanya sekarang. Ikutkan ayah ibu, saudara, adik kakak semua, kunjungilah Munasprok, ramaikanlah museum. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Hari. Selanjutnya kita akan ada pembagian hadiah yang sudah mengumpulkan poinnya yang terbanyak. Oke, kakak sebutin juara kedua dulu ya. Juara kedua yang akan dimenangkan oleh tim yang mengumpulkan nilai sebanyak 26, dimenangkan oleh tim 4. Ya, kepada tim 4 boleh maju ke depan. Semuanya, semua tim. Tidak ya, oke. Boleh dilihat presentasinya yang mana? Ya, sambil dilihatkan hasil karyanya. Harap menghadap ke kamera yang ada di depan adik-adik semua. Satu-satu.
Oke, sudah. Sekali lagi tepuk tangan dong buat kelompok 4. Ya, selamat ya. Semoga bermanfaat hadiahnya dan terus berkarya untuk kelompok 4. Dan yang terakhir, udah ada juara 2 nih. Sekarang kita masuk ke juara pertama yang sudah mengumpulkan poin sebanyak 30 yang dimenangkan oleh tim 1. Ya, harap ke depan tim 1 untuk menghadap ke kamera ya, berbaris seperti yang tadi kelompok 4. Ya, satu saf. Oke. Dengan mengambil tema bebas bullying ya. Oke, pembagian komik terlebih dahulu. Ya, semoga bermanfaat ya komik dari Munasprok. Baik, boleh tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Semangat terus buat adik-adik semua, terus berkarya. Ya, selanjutnya masih ada hadiah lagi nih teman-teman, yaitu pembagian hadiah pemenang Yel Yel. Tim Yel Yel yang terkompak dan menarik dimenangkan oleh kelompok tim 4. Ya, lanjut langsung ke depan, dipersilakan kepada adik-adik dari kelompok 4. Kepada Ketua Panitia, Mbak Silvi, harap memasuki sumber suara untuk pembagian hadiah. Ya, ngadepnya ke kamera ya adik-adik. Yel-yelnya dulu ditampilin, yang paling terkompak nih, yang menarik. Ayo, silakan. Kelompok 4, adakah jiwa kemerdekaan di hidupmu? Ada. Adakah jiwa kejujuran di hidupmu? Ada. Adakah jiwa keberanian dalam hidupmu? Ada. Kelompok 4, single no. Pembagian hadiah oleh Mbak Silvi, ya, sebagai ketua pelaksana acara diskusi karakter bangsa. Dari sebelah kanan. Oke, semoga bermanfaat ya hadiahnya, Dek. Ya, bukanya nanti aja ya. Semoga bermanfaat. Kalau sudah dipegang hadiahnya bisa dilihatkan ke kamera dengan Mbak Silvi. Mbak Silvi di tengah. Mbak Silvi di tengah. Bisa menghadap ke kamera ya. Baik, terima kasih kelompok 4. Oh ya. Baik, setelah rangkaian acara kita sudah lewati, mungkin dari adik-adik ada yang mau ngasih kesan dan pesan nih setelah masuk ke Munasprok, lalu sudah keliling museum dan main games dengan komunitas Bogor Historical Walk. Ada yang mau kasih pesan dan kesan? Oke, silakan dari kelompok 4. Siapa nih? Deknya namanya? Oh, Dek Kinaya. Silakan, Dek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinaya Zeta dari SMP Negeri 72 Jakarta. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesannya selama saya ada di acara ini. Jadi, saya merasakan bahagia tentunya pasti ya. Terus bertemu dengan teman-teman baru itu suatu hal yang bisa benar-benar kayak membekas lah di hati saya. Saya bisa nambah teman-teman baru, terus follower baru juga tentunya karena saya juga mutualan IG. Terus juga saya di sini yang paling penting adalah nambah ilmu. Tentu saja saya dapat tambahan ilmu di sini dengan melihat-lihat. Terus tadi juga saya sempat dijelaskan bagaimana sih cara pengetikannya, terus apa saja yang dirubah, terus tokoh-tokoh vlogmaker juga tadi juga dijelaskan. Dan ya, tentu saja selain itu ada juga di sini hikmah yang bisa saya ambil. Jadi kita di sini diajarin juga sikap-sikap anti korupsi, terus sikap-sikap yang adil seperti apa.
dan bagaimana cara kita menyikapi itu semua. Jadi benar-benar bisa diterapkan lah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu aja sih kesan-pesannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kenang-kenangan dari komunitas. Ya baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada lagi nih. Oke, selanjutnya. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Agustina Putri dari SMP Negeri 156 Jakarta. Untuk kesan-pesan di acara Museum Nasional Proklamasi ini itu bagus banget ya. Karena di acara kali ini tuh benar-benar ngebantu kita untuk percaya diri, apalagi kayak ada beberapa kegiatan presentasi, terus ngebantu kita untuk bisa kerja kelompok, menyatukan pikiran. Karena banyak banget ide-ide yang muncul kayak pengen tema ini, pengen tema itu, tapi akhirnya bisa disajikan ini. Terus saya kali ini juga ketemu banyak banget orang-orang hebat kayak kakak-kakak moderator, kakak MC, serta kakak-kakak pengisi acara kita kali ini. Serta ketemu banyak guru-guru dari banyak sekolah yang juga pasti hebat-hebat. Dan ketemu banyak teman-teman baru yang seru dan menambah pengalaman. Kayak ketemu banyak sifat-sifat baru. Di dalam juga kakak-kakaknya menjelaskan dengan bagus, menambah pengetahuan sejarah. Serta yang pasti tuh kita jadi tambah mencintai tanah Indonesia. Kita jadi tahu betapa pentingnya Indonesia bagi diri kita dan betapa pentingnya kita untuk merebut kemerdekaan itu dan kita wajib mempertahankan itu. Pokoknya kegiatan kali ini tuh seru banget sampai waktunya tuh nggak berasa. Tiba-tiba udah jam segini, tiba-tiba udah mau selesai. Padahal kalau pengen lebih tuh pengen lebih aja gitu, pengen ngobrol-ngobrol terus, pengen santai-santai terus. Itu aja sih, makasih. Oke, terima kasih. Boleh diberi nih kenang-kenangan perwakilan dari museum nih. Kang Jaka mungkin. Boleh dibuka langsung? Oh, di situ. Boleh. Saya buka deh. Spesial dari Munaspro. Oh iya ini. Hei, makasih. Oke, Kang Jaka di sini dulu. Nanti ngasihin lagi. Terakhir siapa namanya? Sini ke depan. Nah ini dia mewakili kaum pria hari ini. Nama saya Azam Alfaras Pasaribu, sering dipanggil Azam atau Aza. Saya dari SMP Muhammadiyah 8. Kesan dan pesan saya selama tur dan juga acara ini adalah bisa menambah pengetahuan dan bisa juga ketemu teman-teman yang baru, kenalan, dan lain sebagainya. Dan ya pastinya seneng banget ya bisa dijelasin tentang sejarah-sejarah, nambah ilmu baru, bisa ke rumah yang museum yang ini, rumah Laksamana Maeda ini udah lama banget ya. Saya pengen banget kesini dari dulu, tapi baru dapat sekarang ya. Alhamdulillah. Ya pokoknya sama lah kayak yang tadi ngomong. Sekian dari saya. Terima kasih, kita panggilkan Ibu Wahyuni dari museum untuk memberikan kenang-kenangan nih. Ini testimoni yang paling ganteng hari ini, Bu. Silakan. Punten, Bu. Terima kasih. Boleh dibuka juga nggak? Siapa tahu beda apa sama ya? Sambil menunggu dia buka hadiah, mungkin bisa saya sampaikan bahwa kami senang sekali nih Mas, karena ini baru pertama kali kita bikin acara ruling selama pandemi. Jadi ini adalah kegiatan pertama selama 2 tahun ini. Dan semoga kita semua berharap pandemi cepat selesai dan kita bikin kayak gini lagi ya, mau kan? Oke, mana hadiahnya, dibuka belum? Sama kok, sama. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Aturun. Oke, teman-teman, alhamdulillah semua rangkaian acara udah selesai games. Nah ini sebelum penutupan nanti dari Kak Eci. Kan tadi teman-teman udah ada yang bikin TikTok. Nah ini ada pengumuman sedikit sebelum penutupan. Terima kasih Kak Eci. Wah gila seru banget sih hari ini. Oke, saya mau ngingetin lagi ya teman-teman. Tadi kan saya sempat mention ya, teman-teman jangan lupa tugasnya bikin konten TikTok. Kemudian, udah belum? Ya ampun, nanti sambil makan siang sambil ini TikTokan ya. Oke. Jangan lupa di follow Munasproknya.
Hashtagnya masih inget nggak? Tadi apa aja coba? Hashtag Munasprok. Apa lagi? Sahabat Munasprok. Apaan? Belajar TikTok. Ya, jangan lupa itu dicatat ya, dibikin nanti kontennya mention ke Munasprok. Ya, mention dan follow Munasprok ya. Terus ada lagi Kang Rama mau tambahin? Udah itu aja. Berakhir sudah keseruan kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang semuanya luar biasa. Tepuk tangan dong lagi sekali lagi buat teman-teman di sini. Keren, mimpinya keren. Pokoknya terus bermimpi dan mimpinya itu harus diwujudin ya, teman-teman. Semoga teman-teman nanti ke depannya akan menjadi orang-orang yang hebat ya, berguna untuk bangsa. Selanjutnya saya silakan kembali ke Mbak Najwa untuk Najma penutupan ya. Makasih ya. Ya, terima kasih. Berakhir sudah rangkaian acara diskusi kita hari ini. Saya selaku MC memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan bagi Bapak Ibu guru pendamping, untuk kelengkapan administrasi dan transportasi bisa menuju ke Mini Plaza. Oke, akhir kata, terima kasih sekali lagi dan jangan lupa follow akun Instagram kami Munasprok, TikTok pun kami pun ada, Facebook Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan YouTube pun sama namanya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.